Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Babana billah, jumpa al-azan insyaallah. Kita dalam 45 menit dengan dua rangkaian hadis sebagaimana yang dirangkaikan atau diceritakan oleh ulama-ulama kita bahwasanya pada generasi yang pertama atau pada abad yang pertama yang terunggulkan pada saat ketika itu adalah dunia iman dan yakin, yang paling mengundang perhatian generasi yang pertama, dan boleh dengan bahasa pecinta ilmu, pecinta iman dan yakin, itu adalah pada abad yang pertama. Sehingga dengan kita dapat membuktikan bagaimana dengan imaniyat dan yakiniyat para sahabat, yang sehingga dengan keyakinan yang mereka miliki bisa dengan mereka mendengar satu rangkaian ayat atau juga dengan bimbingan daripada hadis, itu tidak ada istilah tawar-menawar, bernegosiasi, mengharapkan keringanan atau juga kelonggaran daripada baginda. Hampir boleh dipastikan tidak ada yang tertinggal daripada sholat jamaahnya. Hampir boleh kita pastikan tidak ada seseorang yang ketinggalan daripada peperangannya. Itu pada abad yang pertama. Kemudian abad yang kedua yang terkumpulkan itu adalah amal dan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Sehingga dengan kita mendengar ibadah daripada mereka, ada yang sembahyangnya sampai sepanjang malam, ada yang ibadah puasanya sepanjang hari, ada yang tidak pernah masbuk, ada yang mampu khatam Al-Quran dalam 2 rakaat sembahyang, ada yang mampu untuk menginfakkan harta dan kekayaannya sampai habis. Itu generasi yang pertama. Generasi yang kedua, ada yang mampu untuk membaca tasbih, tahmid, takbir tiap hari tidak kurang daripada sampai 12.000 kali. Ini pada abad yang kedua. Yang muli atau yang mengundang perhatian pada abad yang ketiga adalah dunia ilmu, dunia pengajian. Memang betul-betul tidak ada tandingannya. Yang sejumlah 10.000 buah hadis, yang hafalnya 20.000, yang hafalannya 100.000, yang hafalannya 300.000. Ini pada generasi yang ketiga. Jadi dapat kita simpulkan daripada 3 generasi tadi itu, generasi yang pertama yang terunggulkan itu adalah iman dan yakin. Generasi yang kedua, ibadah dan ubudiyah kepada Allah. Generasi yang ketiga itu adalah generasi ilmu. Jadi dengan kitab-kitab yang ditulis, dengan hadis-hadis yang dihafal, berpindah kita pada generasi-generasi yang berikutnya sampai pada generasi kita sekarang. Kita sekarang tidak layak untuk dikatakan pecinta ilmu dan ibadah. Kita pecinta handphone, WhatsApp, Facebook, dan YouTube. Sampai di dalam masjid pun masih hibuk dengan Facebooknya. Ini generasi kita, generasi handphone. Tengok haji, setiap daripada sebelum duhur dari sibuk tengok WhatsApp, tak ada habisnya. Bila waktunya dengan kita, boleh kita lapangkan untuk ilmu, untuk ibadah, untuk Allah Jalla wa'ala. Kita makan rezekinya Allah, buka wawasan, buka pikiran, renung sejenak sejak sepanjang hari dengan kita dengan kesibukan kita masing-masing. Kita habiskan waktu kita untuk urusan bisnis, untuk urusan politik, untuk urusan rezeki, keluarga, problemnya, usahanya, pekerjaannya. Takkan detik-detik yang seperti ini hanya sesaat waktu saja kita beriktikaf di rumah Allah Jalla wa'ala pun tak boleh lepas handphone. Pecinta handphone sampai pada tahap menyembahnya. Siapa handphone sampai mendapatkan kedudukan yang seperti itu? Merusak ibadahmu, kau malu. Tidak malu kamu di hadapan Allah Jalla wa'ala. Sebab kamu bukan berada di Jakarta,
bukan berada di Bukit Bintang, bukan berada di Kamerang Helan, atau juga berada di Ganteng Helan. Kamu sedang berada di rumah Allah Jalla wa'ala. Ketepikan urusan kita, ketepikan sibukan kita, ketepikan segala-galanya, tawajuhkan hati, sebab dia akan kembali kepada Sang Pencipta. Kita telah menikmati bermacam-macam anugerah daripada Sang Pencipta. Takkan dengan kita tidak mampu untuk meluangkan sesaat waktu, takkan dengan kita menyembah Tuhan pun dengan handphone, menyembah Tuhan pun dengan Facebook, akan kita tinggal handphone di rumah. Pada waktu kita menyembah makhluk, bagaimana pada waktu kita menyembah Allah Jalla wa'ala? Renung sejenak pikiran. Canggih-canggihnya teknologi canggih, iya. Manfaat-manfaatnya teknologi canggih pun juga iya. Bagus-bagus dan kemewahan hidup pun juga iya. Tapi jangan sampai merusak ibadahku, komunikasiku dengan Allah, detik-detik zikirku, detik-detik ibadahku, yang secara pasti tidak sepanjang hidup, tidak sepanjang umur, tidak sepanjang waktu kita berada di masjid, tidak sepanjang umur dengan kita di rumah Allah, tidak sepanjang waktu kita dengan majlis-majlis zikir dan juga majlis-majlis ilmu. Mungkin kalau kita totalkan, kalau seandainya dengan kita tiap waktu berjamaah, tiap sembahyang di waktu kita melaksanakannya secara berjamaah, kalau kita totalkan full setengah jam kali 5 setakat dalam 2 jam setengah saja. Lebih banyak waktu kita untuk makan, lebih banyak waktu kita untuk tidur, lebih banyak waktu kita untuk rehat, lebih banyak waktu kita untuk santai, lebih banyak waktu kita untuk kerja daripada waktu yang kita peruntukkan untuk ubudiyah kita kepada Allah. Maka bijaksana dan adillah dan kasihanilah diri pribadi kita masing-masing, agar sebagaimana dengan kita tidak baca Quran di dalam tandas, sebagaimana dengan kita tidak makan minum di dalam tandas, sebagaimana kita tidak bawa Al-Quran di tempat rekreasi karena kita sedang berkelah dengan keluarga, juga kita berharap yang semacam itu. Masjid adalah untuk ibadah, masjid adalah untuk zikir. Nabi kita bersabda kepada sahabat Nabi kita yang kencing di masjid, Nabi kita berkata kepada sahabat yang mengiklankan barang hilang di dalam masjid, Nabi kita berkata kepada sahabat Nabi yang berjualan di dalam masjid, innal masjida la yubna lihada. Masjid ini tidak dibina untuk hal-hal yang semacam ini. Innama bunya lidzikrillah, dibina untuk berzikir, untuk kita mengingat Allah Jalla wa'ala. Mudah-mudahan bunyi burung tak kedengaran lagi. Sejak sebelum sembahyang lagi macam seperti di hutan jadi bunyi burung. Cukup tak ada bunyi ayam berkokok. Itu juga ada juga. Matikanlah yang itu dulu. Tak lama mana kita ambil masa dalam 45 menit cukup kok insyaallah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ke-25. Hadis yang ke-25 riwayat daripada Sayyiduna Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ana unasa min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, satu kumpulan daripada para sahabat Nabi, mereka bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulan daripada sahabat datang mengeluh, tengok generasi yang pertama, mudah-mudahan hati kita tercuit, perasaan kita terpukau, dan juga dengan hati kita tergugah, agar bagaimana dengan kita kalau tidak boleh secara 100% pun seperti generasi yang pertama, cukup 3%, insya Allah itu sudah memadai. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, innakum fi zaman, kalian berada pada satu masa orang yang beramal 99% daripada pedoman bimbingan agama, niscaya dia akan celaka. Tapi akan tiba saatnya nanti dengan umatku, kalau mereka mampu beramal 10% saja daripada bimbingan agama, daripada bimbingan Al-Quran dan hadis, niscayalah dia akan selamat. Kumpulan daripada ahli dusur, artinya orang-orang kaya. Jadi kata kumpulan daripada manusia, dhaba ahlud dusuri bil ujur, telah digondol habis, telah dibawa habis oleh orang-orang kaya kebaikan, pahala dan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala. Ahlud dusuri bil ujur, mereka lah yang menggundul secara kebajikan. Bagaimana ceritanya atau bagaimana keterangannya? Yusalluna kama nusalli. Ahlud dusur tadi itu orang-orang yang punya duit,
punya harta, punya jabatan, punya kedudukan, itu mereka sebut yusallun, sembahyang sebagaimana kami bersembahyang. Berarti amal ibadah yang mereka laksanakan itu lebih pasti dan juga lebih meyakinkan. Mereka disebut terlebih dahulu, redaksinya bukan nusalli kama yusallun, tidak, yusalluna kama nusalli. Mereka bersembahyang sebagaimana kami sembahyang. Kita sekarang terbalik. Kalau yang namanya koprat, menteri-menteri atau orang terbapi dalam kerajaan, dalam pemerintahan, itu jarang-jarang punya peluang yang cukup untuk pengabdian diri kepada Allah Jalla wa'ala. Sementara dengan generasi yang pertama, mereka bersembahyang sebagaimana kami bersembahyang, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, mereka bersedekah bituduli amwali dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka. Sementara dengan kami tidak mampu untuk menyedekahkan sembarang kekayaan yang kami miliki. Qala yatasaddaquna bituduli amwalihim. Nabi kita bersabda, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Ada riwayat, iginkah kalian aku perkenalkan dengan suatu amalan yang dengan kalian akan mampu untuk mengejar orang-orang yang di depan dan yang di belakangmu tidak akan mampu untuk mengejarmu? Iginkah kalian aku perkenalkan dengan satu amalan yang dengan kalian mampu bersaing dengan koprat-koprat, dengan jutawan-jutawan yang menggedor kekayaan pada seketika itu? Tengok dengan bahasanya, orang-orang kaya justru yang paling banyak menggundur mendapatkan kebaikan di sisi Allah berbanding dengan orang-orang miskin. Salatnya sama, puasanya sama, ibadahnya sama, zikirnya sama, ubudiyahnya sama, pengabdiannya sama. Hanya kelebihan mereka di kalangan kami, kelebihan mereka ke atas kami, yatasaddaquna bi fuduli amwali wa la natasaddaq, yang dengan mereka menyedekahkan harta kekayaan yang mereka miliki, sementara dengan kami tidak boleh berbuat demikian. Rasa cemburu, rasa kedil, rasa ketinggalan jauh dikarenakan karena dengan kekayaan yang mereka miliki, maka dengan kami tidak mampu untuk bersaing dengan mereka dalam kebaikan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikinkah aku perkenalkan kepada kalian amalan-amalan yang dengan amalan tersebut kalian mampu untuk mengejar mereka dan kalian tidak akan dapat dikejar. Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Tidak Allah telah memberikan kepada kalian sesuatu asbab yang mengimbangi pahala sedekah? Sesungguhnya tiap tasbih itu adalah sedekah, tiap takbir itu adalah sedekah, tiap tahmid itu adalah sedekah, tahlil itu adalah sedekah, amar ma'ruf itu adalah sedekah, juga daripada perkara mungkar itu adalah sedekah. Wa bi buqti ahadikum sadaqah, dan juga pada bodoh, pada kemaluan salah seorang kamu itu adalah sedekah. Kalau ya Rasulullah, dari beberapa yang Nabi kita rentetkan, Nabi kita senaraikan tadi itu tak ada pertanyaan. Sedekah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan takbir, dengan tahlil. Ini kalau ada kawan-kawan kita daripada Salafi dan Wahabi, saya nak menyimpang sedikit daripada topik. Kan kalian mengatakan tidak boleh menyedekahkan tasbih, tahmid, takbir, zikir, baca, tilawah kepada orang mati. Kenapa? Sebab itu dibuat daripada tiga yang disebutkan di dalam hadis yang akan sampai pahalanya kepada si mati. Yang pertama itu adalah sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak yang soleh. Sementara tahlilan illallah, la ilaha illallah itu tidak termasuk dalam tiga rakaat yang disebutkan di dalam hadis. Jadi mana dalilnya kalian mengadakan kenduri tahlil, kenduri arwah, baca Quran, baca ayat, tasbih, tahmid, salawat, kemudian diakhiri dengan acara makan bersama, nasi biryani, nasi mandi, nasi dagang, terserah apa makanannya. Ya Allah. Coba dengan hadis yang kita riwayatkan di sini, hadis yang kita riwayatkan di sini, Nabi kita untuk menyejukkan hati orang-orang yang merasa mender, orang-orang yang merasa kerdil, orang-orang yang merasa ketinggalan jauh daripada koprat-koprat para sahabat. Mereka dengan impaknya, dengan sedekahnya, dengan wakarnya, dengan dermanya, dengan sumbangannya, dengan pemberiannya, itu betul-betul mencemburukan.
siapa yang membangun, siapa yang berinfak, siapa yang memberikan tasahurnya, atau siapa yang memberikan uang untuk iftarnya, siapa fulan, tentu tidak akan terluput sebutan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abbas bin Muttalib, dan juga dengan para sahabat Nabi kita lainnya. Sementara dengan kita tidak mampu untuk melaksanakan perkara-perkara yang mereka lakukan. Ternyata untuk Nabi kita meredakan perasaan yang memberontak tadi itu, kecemburuan dalam ibadah. Kita ada rasa cemburu karena dia lebih cantik, karena handphonenya lebih bagus, karena rumahnya lebih mewah, karena keretanya lebih besar, karena duitnya lebih banyak, karena dia datin, kita tak ada datin, karena dia Tan Sri, kita baru Datu, karena dia Tun, kita baru Datu Sri. Ada rasa semacam itu. Dia kapten, dia kolonel, dia brigadier jenderal, kita baru kopral saja. Ada rasa kecemburuan kita. Kecemburuan generasi yang pertama yang betul-betul membuka hati dan perasaan, yang menyayat-nyayat perasaan. Kalau dengan orang tersebut, Masya Allah tabarakallah, berjaya dengan ilmunya, juga berjaya dengan ibadahnya. Yang disebutkan di dalam hadis, dua kumpulan manusia yang patut untuk kita cemburui. Orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmu pengetahuannya, bertindak dengan ilmunya, dengan ilmu pemikirannya, dengan ilmu panduannya, dengan ilmu pakaiannya, dengan ilmu makanannya, dengan ilmu perbincangannya, dengan ilmu nasihatnya. Yang pertama yang patut untuk kita cemburui. Yang kedua, warajulun lahu mal, orang laki-laki, seseorang yang punya harta, dia infakkan hartanya hakada wa hakada wa hakada, kesana dan kemari. Duit diinfakkan untuk di jalan Allah, duit diinfakkan untuk kebajikan, duit diinfakkan untuk membantu yatim piatu, orang miskin, dan juga orang-orang yang memerlukan. Ini dua golongan manusia yang patut kita cemburui. Ilmu yang pertama, harta yang digunakan dalam kebaikan. Yang kedua, Nabi kita sanjung orang yang punya harta banyak, ni'mal malus saleh lirajulis saleh, sangat beruntung, betul-betul nikmat. Duit yang halal, harta kekayaan yang halal, itu di tangan orang yang soleh, di tangan orang yang baik. Kembali kecemburuan mereka karena ibadahnya, karena kebaikannya, karena ubudiyahnya. Yang jadi perbualan, sudah berapa ramai atau sudah berapa kali Anda khatam Al-Quran. Yang jadi perbualan, sudah dalam berapa ribu hadis yang dihafal. Yang jadi perbualan, sudah berapa kali kamu ke Mekah, sudah berapa kali kamu melaksanakan umrah. Itu yang jadi perbualan keseharian mereka, yang jadi perbualan dan juga yang menjadi kebanggaan saat ketika anggota tubuh ini mau sujud, sajidan, zakiran, rakian, abidan lillahi jalla wa'ala, menangis. Kenapa dikatakan Imam Sufyan Tsauri? Ini riwayat saja, engkau riwayat saja. Kenapa dikatakan tak pernah lama duduk di masjid? Duduk di masjid sekejap saja, selesai salat jamaah sudah langsung balik, selesai salat jamaah langsung keluar, tak lama duduk di masjid. Jadi kata beliau menjawab, saya khawatir saat ketika aku sedang berada di sisi Allah, di rumah Allah, dengan rahmatnya Allah, maghfirahnya Allah, tatapannya Allah, dan juga pada aku lagi sedang disaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah. Takut kalau terlintas di dalam hatiku perkara duniawian, urusan dunia, urusan politik, urusan hartaku, tak nak Allah tengok. Ini hati, bukan mata, bukan tangan, usah, naik. Ini hati, tumpul. Kata mereka, aku merasa malu kalau sampai Allah tatap hatiku pada aku di rumah Allah, di tempat yang teristimewa. Ternyata aku memikirkan dunia. Dunia kita kena pikirkan, masa depan kita kena pikirkan. Tapi kita sudah habiskan waktu untuk itu. Maka yang sesaat waktu inilah, dengan kita membenihkan hati, menenangkan perasaan. Seseorang kalau tidak pernah merasa tenang di waktu kita di rumah Allah, kalau hatinya tidak bening, kalau perasaannya tidak tenang, kalau dengan jasmanya tidak terasa seronok dan juga terasa nikmat di waktu kita sedang berada di tanah suci Mekah, pada waktu kita lagi sedang berada di tanah suci Madinah, pada waktu kita sedang berada di dalam masjid, hatinya tidak tenang, perasaannya gundah, pikirannya kesana kemari, insya Allah sepanjang hidupnya tidak akan pernah mengenal yang namanya ketenangan dalam hidup.
Insya Allah orang itu hatinya perlu dibawa ke wasok hati, diperbaiki dan dirawat dan diterapi itu lebih dahulu. Kenapa? Sebab kita sebagai manusia yang ideal, sebagai manusia yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, itu adalah orang yang bersikap adil dan bijaksana, yang mampu untuk memposisikan segala-galanya sesuai dengan tuntutan waktu, juga sesuai dengan tuntutan tempat. Kenapa? Dengan kita tidak mengambil pelajaran. Pada waktu kita masuk kopes kan kita tidak sembahyang. Pada waktu kita datang ke istana kan kita tidak ada niat nawaitul i'tikaf. Tapi beda pada waktu kita datang ke masjid, ada tahiyatul masjidnya. Berarti masjid itu sudah lain daripada yang lain. Ada nawaitul i'tikafnya, kecuali ini belum jadi masjid lagi kan. Hanya surah jamaah saja tapi belum jadi masjid lagi. Uruslah lagi antara rayuan kepada Tuhanku supaya masjid kita ini jadi masjid. Masya Allah tabarak, itu suatu kelainan yang lain daripada yang lain. Kenapa? Sebab daripada sejumlah sekian tempat, ada di antara daripada tempat yang Allah beda-bedakan daripada tempat-tempat yang lain dengan sebagian daripada waktu. Ada waktu-waktu yang Allah muliakan daripada waktu-waktu yang lain. Kejuburan mereka dalam urusan ibadah. Ternyata senarai satu persatu yang Nabi kita sebutkan tadi itu, Nabi kita katakan tasbih itu adalah sedekah, tahmid itu adalah sedekah. Kalau macam itu, kawan-kawan Salafi dan Wahabi, kita ada titik temu di sini. Titik temunya kalian mengatakan bahwasanya sedekah itu pahalanya sampai kepada si mati. Apa bedanya? Yang menyedekahkan makanan, nasi buryani, nasi mati, nasi kandar. Apa bedanya dengan yang menyedekahkan nasi goreng, nasi paprika, nasi goreng Melayu, nasi goreng Cina dengan nasi goreng Jepun? Apa bedanya dengan yang menyedekahkan makanan dan minuman, duit dan harta, dengan seseorang yang menyedekahkan tasbih, tahmid, takbir, tilawah, doa dan bacaan? Takkan kalau pada itu kita menyedekahkan dengan seumpama keripap donat pahalanya sampai kepada si mati. Tapi kalau pada itu kita menyedekahkan tasbih, tahmid dan takbir, pahalanya tidak akan sampai kepada mereka. Bagaimana donat lebih mulia daripada ayat, lebih mulia daripada zikir, lebih baik daripada ibadah? Nabi kita yang mengatakan ini setara dan sekedudukan dengan duit yang kita infakkan. Jadi Nabi kita ingin mempelawar kita semuanya harus masing-masing bersedekah ikut kemampuannya. Koprat dengan duitnya. Jadi koprat banyak zikir, tidak terlalu dialu-alukan. Koprat itu banyak bersedekah. Pemimpin bersikap adil dan bijak. Kalau pemimpin sujud rokok sampai urusan rakyat tidak terpenuhi, itu juga tidak adil. Atau juga koprat yang banyak duitnya, masalah tasbih, tak pernah bercabut sampai kerakatnya 23 sampai dengan tahajud, tapi kedekat tidak. Untuk orang-orang koprat itu tasbih mereka adalah dengan duit. Untuk orang-orang miskin tasbih mereka itu dengan tasbih, tahmid dan takbir, seperti kejadian yang berlaku. Tidak tahukah kalian tasbih itu adalah sedekah, tahmid itu adalah sedekah, teguran itu adalah sedekah, nasihat itu adalah sedekah, amar ma'ruf itu adalah sedekah, imatatul adhani tarik sedekah, menyingkirkan, mengambil, membuang duri, pakul dan yang mengganggu itu adalah sedekah. Wa bi buti ahadikum sedekah, dan pada kemaluan kamu juga sedekah. Di sini sahabat terpanjang, ya Rasulullah, ayat di ahaduna syahwat wa fiha sedekah. Salah kami buat proyek sebelum sahur misalnya saja, terus dapat pahala. Ya Allah, kan luar biasa nih, Masya Allah, tabarakallah. Nikmatnya nikmat, kenyamanannya nyaman, dalam waktu yang sama dapat pahala. Sama dengan tuan haji yang salat tahajud di sebelah sana, Allahu Akbar, sama-sama bertahajud, sama-sama qiyam, sama-sama naik. Yang itu zikirnya yang naik, yang ini zakarnya yang naik. Allahu Akbar, luar biasa. Jangan salah paham. Masya Allah tabarakallah. Zikir naik, zakar naik, ternyata kedua-duanya dapat pahala. Sahabat jadi terasa pelik bin ajaib, aneh sungguh. Macam mana orang yang jima, yang melakukan hubungan intim dengan pasangannya dapat pahala. Nabi kita buka wawasan, Nabi kita bagi keterangan dan penjelasan. Alaisa, tidakkah betul kalau hubungan itu secara serong, dengan lewatnya, dengan homoseksnya, dengan zinanya,
dengan lesbinya atau dengan onaninya, tidakkah dia berdosa? Ya tentu ya Rasulullah. Nah kalau macam itu, saat ketika nafsu tersalurkan secara halal, maka kita akan mendapatkan pahala sedekah. Tapi jangan pula itu yang lebih daripada segala-galanya. Haji ke masjid dulu, oh kita lagi asik buat sedekah kapan? Tarawih dulu lah, tarawih dulu. Banyak sedekah itu bukan dari situ saja. Jadi kesian istri digali terus ya Allah. Ya kita sedekah dulu, sedekah. Apa tapi kan sedekah itu bukan satu macam, jangan. Ada sedekah dengan tasbih, dengan tahmid, dengan sembahyang, dengan zikir, dengan amalan. Takkan sedekah itu dulu, itu saja terus-terusan. Nah, itu ceritanya. Ala kulli hal, suatu kebanggaan kita pada itu dengan kita bersama pasangan. Kenapa? Secara pasti tidak akan tenang sembahyangnya, tidak akan tenang pikirannya, tidak akan tentram hatinya, tidak akan stabil kehidupannya kalau naluri seks itu tidak tersalurkan secara normal. Daripada duluan dia bertahajud daripada kita, dia ada bangun awal lagi daripada kita. Terus kan? Nah, kita dulu bangun. Ini kadang dia lebih awal bangun daripada kita. Jangan paham, tak ada masalah. Kalau tak paham, tak apa. Nanti kalau terlalu paham batal pula puasa kita. Wala ya Rasulullah, salah seorang daripada kami menyalurkan nafsunya secara halal dengan istri, apakah dia akan mendapatkan ganjaran pahala? Nabi kita bersabda, "Ara'aitum law wadha'a fi haramin?" Coba bagi tahu saya, kalau itu dilakukannya secara haram, zina, onani, lesbi, dengan anak patung, dengan plastik, dengan alat-alat yang dijual di sana sini. Kalau bahasa Indonesia, alat pembantu laki-laki dengan alat pembantu perempuan. Makanya dua golongan manusia ini mampu bertahan untuk tidak berkawin. Kawin nanti ngidam, kawin nanti hamil, kawin berarti tanggung jawab, kawin berarti rumah tangga, kawin berarti nafkah, kawin berarti riswa, berarti kiswa, kawin itu berarti rumah sukna. Itu kewajiban yang diwajibkan kepada laki-laki. Kawin berarti mahar, tambah hantaran, tambah belanja, semuanya membebankan. Sementara dengan membeli alat pembantu laki-laki, anak bujangan, atau juga pembantu perempuan yang menyerupai alat kelamin pasangan laki dan perempuan, waliyadzubillah, itu diantara daripada perkara yang dimurka, yang dibenci oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau begitu perangai perilaku manusia pasti dan pasti dalam 100 tahun ke depan yang namanya khalifah Allah di permukaan bumi ini akan lenyap. Tidak akan ada lagi manusia hidup di permukaan bumi Allah, laki-laki dengan laki-laki, perempuan sama perempuan, waliyadzubillah. Qala, begitulah juga keadaannya apabila dengan perkara tersebut dilakukannya secara halal. Itu hadis yang pertama. Jadi yang paling mengundang perhatian kita sebagaimana saya katakan tadi itu kecemburuan daripada orang-orang miskin dengan orang-orang kaya yang menggunakan duit mereka untuk kebajikan yang diimpakkan di jalan Allah Jalla wa'ala. Tapi malang nasib kumpulan tadi itu, selepas beberapa waktu kemudian riwayat yang lain Nabi kita bersabda, jangan ditinggalkan imam kita daripada Syria, Ustadz Sami, atau juga Ustadz Mukmin, atau juga Muslim, atau imam kita Bukhari, imam kita Abu Dawud, siapapun yang mengimami kita dan siapa yang mengambil tempat untuk menjadi imam di sini, tasbih, tahmid, takbir jangan kita tinggalkan. Kita untuk bersedekah tiap hari, kadang-kadang macam-macam alasan, bukan tak ada bersedekah sih, kotaknya tak ada. Ada kotak, boleh bagikan sama ciki. Nanti jika masukkan ke dalam kotaknya dari pada situ dah dikunci rapat lagi, mestinya terkunci. Nah, sedekah lagu mana? Ada aja alasan. Oke, ada pengganti dan juga ada imbalannya. Jadi riwayat yang lain Nabi kita bersabda, tusabbihuna Allah salasan wa salasin, kalian bertasbih 33 kali. Kalau kipas yang besarnya untuk berjalan keadaan Solo ini macam mana? Buku garam. Ya? Panas. Maknanya kain-kain kita akan terbang lah. Tapi dekat nih, dekat. Singkap kain kita, telkong pelumpang terbang, dibuka rambut. Karena kuatnya angin yang boleh menerbangkan surah An-Na'im.
Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali yang pertama untuk mendapatkan keampunan dosa. Imam, kita berhenti pada pukul 2.45. Ganti, bagus. Sama aja laparnya sama. Apa yang dipikirkan? Balik rumah pun tak boleh minum. Balik awal sama aja ngelamun lagi Allah. Buka Facebook lapar juga, buka YouTube lapar juga. Simpan lagi si lapar juga, sama-sama dagang, sama-sama haus. Di samping di sini imam tak bertoleransi langsung dan juga dengan pihak Ijigi Surau. Coba letak air di sini, kan senang. Paling tidak kalau saya itu lupa, apa tahu orang yang minum itu lupa, apa? Jadi letak dulu lah. Siapa tahu saya itu lupa minum, paling tidak insya Allah senang kita bercakap. Balik rumah awal pun sama aja, tak boleh makan, tak boleh minum. Tapi macam mana pun tetap kita baca doa buka puasa lepas pengajian nanti. Tapi untuk berbukanya lepas adzan maghrib berkumandang. Bagus macam tu, alhamdulillah. Tengok muslimat, masya Allah, tabarakallah. Jadi kadang-kadang pada waktu kita di masjid bukan geram, bukan cemburu, bukan marah, tapi macam mana pun awak tu rugikan aku ni penumpang. Ini kursi ini, oke, cukup lumayan, bagus. Jadi bagaimana kalau pada waktu kita naik bus, pemandu bus kita tuh tak beda antara tol dengan jalan kampung. Jalan tol, jalan kampung yang konak-konak tuh macam tu juga lajunya. Saat ketika ada konak, bonggol. Tak kursi ini ngali tak ini. Cemana kira-kira agaknya dalam lama mana kita boleh bertahan dengan driver kita tuh? Paling seminggu 2 minggu, kalau dia tak berubah cara malunya macam itu kita pecat. Kita ganti yang lain. Keberatan, makmum protes, penumpang komplain. Atau kadang pernah satu kali saya naik pesawat Yaman, pergi ke Mesir, tapi transit di sana. Pilotnya tak macam mana? Nampak degil betul itu. Astagfirullahaladzim. Dia turunkan, mengelak daripada awal. Kira-kira mungkin dalam 2 game barangkali dia turunkan pesawat ke bawah. Berangkat pergi. Allah Akbar. Tak bolehkah solusi kita perlahan-lahan? Bagus, paham. Jadi kadang-kadang perasaan semacam itu, rasa geram kepada pemandu kita semacam itu timbul pada waktu kita melaksanakan sembahyang berjamaah 5 waktu. Pada waktu imam tak baca ayat kursi, tidak baca tasbih, tahmid dan takbir, sedangkan dengan ayat kursi jaminannya surga. Tasbih, tahmid, takbir pahalanya keampunan dosa. Ghufirat lahu dzunubuhu, akan Allah ampunkan dosa-dosa kesalahannya yang walaupun sebanyak buih di laut itu pahalanya. Yang kedua, Nabi kita sarankan kepada orang yang tidak boleh bersedekah, tidak boleh berderma, tidak boleh menyumbang, tidak boleh wakaf, tidak boleh bagi duit. Di mana dengan mereka yang tidak berkemampuan dengan materi, tidak berkemampuan dengan duit dan harta, Nabi kita berikan imbalannya tasbih, tahmid, takbir sebanyak 33 kali pada tiap kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Tapi malamnya nasib mereka tak lama kemudian mereka datang kembali, ya Rasulullah. Memang sialan juga lah nasib kami kalau boleh dengan bahasa semacam itu. Amalan yang begitu peruntukan untuk kami itu rupa-rupanya ada yang hantar Facebook kepada mereka, ada yang hantar SMS kepada mereka. Siapa yang tak tahu lah, mereka masukkan dalam grup WhatsApp atau dalam grup Facebook, sehingga mereka juga ikut beramal. Amalan yang bagian kami itu bocor. Akhirnya mereka amalkan juga, orang-orang korporat ikut. Subhanallah. Kalian impak subhanallah. Subhanallah untuk kami. Kalian bangun masjid, bangun surau, bangun pondok, bangun madrasah, bantu warga mas, bantu mu'alaf. Bukan untuk tasbih, tahmid, takbir. Itu peruntukan kepada orang-orang miskin. Ternyata juga mereka juga mengamalkannya. Datang lagi sahabat tadi itu. Ini kalau begini tak ada habis-habisnya kalau macam. Bagi amalan nanti mereka amalkan lagi. Bagi amalan antara dalam grup Facebook atau dalam grup WhatsApp, akhirnya nanti diamalkan oleh orang ramai. Maka untuk mengakhiri keluhan daripada orang-orang miskin tadi itu, Nabi kita bersabda, "Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha." Itu adalah anugerah Allah yang Allah berikan kepada sesiapa saja.
Jadi kita tidak boleh menaruh rasa cemburu dan benci, tapi kita boleh menaruh ya Allah rasa ghibtah, agar bagaimana kita juga boleh macam tuh. Ini untuk kita, satu, kita nih kaki wasap, yang kedua kita nih kaki makan, yang ketiga kita nih kaki tidur, kaki ngantuk. Satu tawaran istimewa untuk kita orang Melayu. Orang Melayu dengan khutbah setengah jam tak boleh bertahan. Arab khutbah perasaan pernah, engkau pernah ke Mesir yang lama. Dulu dikatakan saya tidak pernah hadir. Kalau nak mengikuti, nak sembahyang berjamaah atau jumatan dengan Syekh Kishik rahimahullah taala, itu kita kena pergi sejak daripada pukul 9.10. Kalau tidak kita tidak dapat tempat. Kalau kita dapat tempat pun tengah jalan. Khutbahnya berjam-jam. Jadi dengan kita udah makan minum, kita udah sampai ke rumah, ada khutbah di masjid. Syekh itu masih belum selesai lagi. Tapi dengan gema khutbah, dengan suara, dengan isi memang seperti pada waktu kita mau berperang. Semangatnya itu kalau dibawa ke sini, kalau dibawa ke orang Melayu, ya Allah ya Rahman Rahim, saya rasa khatibah tiga sendirian seorang saja. Jemaahnya ada habis pada keluarga. Kita sembahyang yang hak 20 itu pun kita tidak boleh bertahan. Saya yakin wah suara mu'min itu sedang. Sini 20. 8 jam. Bilang bagus. Daripada jemaah bercabut tinggal imam dengan makmumnya lagi. Kita sama-sama. Iftar sama-sama, sahur sama-sama, i'tikaf sama-sama, sembahyang sama-sama, murih juga sama-sama. Daripada kita buat 20 rakaat. Orang yang 20 rakaat rezekinya kurang. Hah? Betul enggak? Nah, ini fatwa baru nih. Nanti tarik tauliah pula sama Ma'is. Ada agama satu. Jadi sampai kepada fatwa kebangsaan. Wah, Syekh katakan orang yang 20 rakaat rezekinya kurang. Dengar dulu ujungnya. Kurang macam mana? Sebab morehnya habis. Lepas 4 kali salam diserbu sama yang bercabut tadi, habis semuanya. Sehingga yang 20 tadi itu sudahnya keletihan, hati was-was. Ya Allah, ada kebaikan. Alhamdulillah, bagus, paham. Masya Allah, tabarakallah. Itu dengan kita kaki, tangan, kaki, makan, kaki Facebook, kaki hiburan, ataupun juga dengan kita kaki tidur. Nabi kita pelawak kepada kita, senang saja, mudah diamalkan dan juga boleh dan sesuai untuk segenap jenjang umur. Yang tua, muda, besar, kecil, laki, perempuan, tidak ada perbedaannya. Nabi kita bersabda, barang siapa membaringkan kepala tubuhnya di atas pembaringan dengan niat untuk salat tahajud, dengan berazam untuk melaksanakan salatul qiyam ya sabakumullah. Tapi malah nasib kita yakin dan pasti kita juga pernah melakukan. Kita juga pernah terbabit. Kalau sampai pukul 1, pukul 2, 3:30 kita tidak tidur lagi, itu jangan harap kita boleh bangun pada pukul 4. Kita yang kaki tidur, kaki ngantuk nih. Kalau pada khutbah kita ngantuk, waktu ceramah kita ngantuk, waktu zikir kita ngantuk, yasinan kita ngantuk. Satu saja kita tidak ngantuk waktu makan iftar. Kalau makan sahur masih ada lagi yang mengantuk papa buka puasa, jelek mata semuanya. Sehingga pada waktu sajian dihidangkan di Mekah pun ada rasa cemburu. Secara jujur, buka puasa di Madinah pun ada rasa cemburu dengan orang-orang. Ini bagaimana tuh Arab itu adil? Itu yang itu udah dapat kopi yang kecil tuh, padahal kopi itu tak ada gula. Pernah dengar rasa tak kopi pahit tuh? Kopi apa namanya? Habhan. Biji pelaga. Pelaga. Itu tak ada gula. Jadi dia bagi satu mangkok kecil mangkok plastik berisi 10 biji rotab. Bukan tamat, rotab yang masak separuh fresh baru dipetik dari pohon. Hak kita depan kita hitung 8 dia. Hak situ dia tak berkira, dia masukkan macam tu. Jadi ada yang lebih, ada yang kurang. Itu hati kita terasa cemburu di situ. Kan sama lapangnya, sama puasanya, sama dibandingannya. Kenapa aku kurang? Itu sudah dapat sepotong roti, itu sudah dapat zabadi, itu susu masangkot yang kita sebut dengan susu dode juga, atau masam. Tapi kalau bagi gula sudah, Allah
Allah ada rasa cemburu. Itu sudah dapat kopi, kita tidak dapat. Jadi pada waktu kita nak buka puasa tentu memang jelek mata betul kita. Ya Allah, tengok sana, tengok sini. Ya Allah, nikmat keripap baru terpisah dengan keripap sejak 12 jam yang lalu ya. Allah, ikan goreng, nasi goreng, ya Allah, sirap Bandung, sampai jus mengkudu pun telio kita tengok dia. Ayam golek beli, ikan beli, daging beli, Masya Allah, semuanya dibeli. Habis ya, Insya Allah. Coba, ya habis kan habis. Tengok, saya kadang-kadang tertengok aja. Syukur untuk ejikil aja kita agak jauh sedikit daripada orang ramai. Kalau tidak orang ramai tengok juga kita makan lagu mana. Tinggal beratur. Setengah jam nih. Tunggu giliran setengah jam. Buah pinggan. Jalan. Setelah sampai ke periuk nasi kau 1, 2, 3, 4 penuh sama dengan nasi penambahan. Tingginya tidak rendah daripada Gunung Jerai. Nasi tadi itu. Sampai kepada laut, ambil ayam, ambil daging, ambil ikan. Tempe tahu pun ambil juga, nasi ambang. Masya Allah, tabarakallah. Haji, boleh habis enggak? Habis, Masya Allah, tabarakallah. Itu yang saya katakan, kita di kaki makan. Makanya kita tak laras main 20 rakaat. Kemarin sembahyang di surah Al-Ikhlas. Dalam hati, kalau macam tuh baca imam, satu bacanya surah Al-Ikhlas di Bukit Jelutung. Istighfar sekali-sekala lebih gitu. Kalau yang jadi imamnya Syekh Abdul Majid, dia bacanya sedang, tapi dalam waktu yang sama cepat. Dalam waktu yang sama, sebelum kita selesai baca Fatihah di belakang, dia dah rukuk. Dia baca dulu 3 tapi cepat, suaranya betulan, merdu. Insyaallah tabarakallah. Dalam hati ini kalau boleh 23 rakaat pada tiap malam, lemak kita akan turun, akan kebakar. Tidak lagi yang namanya kolesterol. Tak payah buat terapi, tak payah obat itu obat ini, senam itu senam ini, terapi itu terapi ini. Untuk diet turunkan perut nih, munsit nih, nalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau nak muslimat, kalau nak turunkan badan, senang saja. Satu saja yang paling mudah untuk turunkan badan, jangan makan 30 hari. Bukan badan yang turun, nyawa pun juga ikut turun. Bismillahirrahmanirrahim. Paham? Salah kenapa perut tak naik? Itu dah kan. Dulu kan lebih gemuk daripada anak kan. Sekarang anak nampak lebih gemuk daripada kamu. Gimana caranya saya? Jangan makan 1 minggu. Soalnya turun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi lupa. Satu tawaran istimewa kepada kita kaki tidur tadi itu, Nabi kita bersabda, "Lo anahadakum," kalau dengan salah satu daripada kamu saat ketika meletakkan anggotanya di atas pembaringan dengan azam untuk salat tahajud, tapi tidak terkejut, akan ditulis ke atasnya pahala salat tahajud plus tidur sampai subuh. Kan nikmat tuh, pahala tahajudnya dapat dan tuh jadi semuanya dalam waktu yang sama, tidurnya sampai adzan berkumandang. Itu hadis itu sahih, bagus dan bagus. Hei, kamu udah berapa kali pergi perang ikut bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Oh, berapa kali? Apa yang paling menakjubkan awak dalam masa peperangan? Yang paling menakjubkan saya pada kali terakhir perang dengan baginda, Nabi kita laksanakan sembahyang yang 4 jadi 2. Jadi 2 bang, yang 4 jadi 2, dikasar jadi 2. Saya berharap kalau nanti saya ikut berperang lagi dengan baginda, yang 2 jadi 1. Rupanya ada juga sahabat Nabi kita yang agak malas macam kita, 2 jadi 1. Masya Allah, tabarakallah. Satu lagi, apa yang paling awak sukakan? Apa yang paling menggugah perasaan awak daripada sejumlah sekian hadis yang diriwayatkan? 3. 1, Nabi kita bersabda, kalau tiba waktu makan dan masuk sembahyang isya, kalau tiba waktu makan dan masuk waktu sembahyang isya, maka mulakan dengan makan terlebih dahulu. Yang kedua, Nabi kita bersabda,
bahwasanya Rasulullah SAW diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bahwasanya Rasulullah SAW sangat-sangat menyukai tiap benda yang manis, yuhibbul halwa. Yang ketika Nabi kita bersabda makanan untuk satu orang cukup untuk dua, makanan untuk dua orang cukup untuk empat. Semua hadis-hadis yang dia sukai tadi itu kegemarannya dengan makanan. Memang dia kaki makan. Banyak hadis tentang sembahyang, tentang puasa dia ingat. Tapi hadis yang berkenaan dengan makanan tersemat dalam ingatan. Kenapa? Kaki makan. Nah, apa? Kalau kita banyak makan, rukuk sujudnya juga banyak tuh bagus. Terakhir, tinggal waktu 8 menit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Sayyidina Abu Hurairah, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah. Tiap persediaan tulang yang ada pada anggota tubuh kita itu wajib kita bayar income tax-nya. Tiap persediaan tulang ada income tax-nya, ada GST-nya. Yalah, kami mengguna mata, kita boleh kerja. Menteri kah, gubernur kah, tuanku kah, raja kah, yang dipertuan aku kah, daripada ujung ke ujung, daripada atas ke bawah, yang dengan kita telah menggunakan fasiliti nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu dengan bil elektrik, itu dengan air, itu dengan tempat kediaman, kita kena bayar. Sekarang penggunaan anggota tubuh yang kita boleh bayar bil elektrik, yang dengan kita boleh bayar bil air, sewa rumah, loan kereta, pinjaman, keperluan, napakah, itu semuanya dengan menggunakan anggota tubuh yang Allah bagikan kepada kita. Sekarang mana income tax-nya kepada Allah? Mana income tax-nya untuk masa depan? Kullu sulama min ibni Adam sadaqah. Nabi kita bersabda pada tiap bagian anggota tubuh ada income tax-nya, ada sedekah yang harus kita bayar, biaya cukai yang harus kita lunasi, yang harus kita jelaskan. Qala bi kulli yaumin tatubi syamsu, pada tiap matahari terbit pada tiap hari. Riwayat yang lain terdapat inna ibni Adam, pada jiwa raga manusia terdapat 360 persediaan tulang yang tiap satu persatu daripada ruas dan persediaannya harus kita bayar income tax-nya, harus kita bayar sedekahnya, paling tidak 360 ringgit. Banyak. Kalau sebulan 10 hari 3.600. Kalau setahun tidak kurang daripada dalam 10.800. Hah? Sebulan sehari 360, 10 hari 3.600. Baru sebulan. Kawan, pincin, gaji pincin ada 10.000. Tak cukup. Kalau kita pincin 5.000, 6.000 baru topet nanti bulanan kita dengan Allah aja. Siapa yang mampu? Sahabat tidak juga mengeluh, tapi terasa aneh dan juga mencoba dengan kita mampu untuk membayarnya. Kalau seandainya dengan satu persatu, sebab kalau dikatakan itu banyak, kadang-kadang perobatan, masa dioperet, masa dibedah, mata, tangan, gigi, mulut, kaki atau apa saja, kalau kita nak hitung satu persatu tidak terhitung. Itu gigi. Satu batang gigi yang mahkota sekarang ini udah 600 sampai ke 1000-an. Dulu 400, 300-an saja mahkota. Sudahnya kita yang kesakitan, kita yang beri sudahnya kita kesakitan, bayar pula. Ya Allah, 2 kali menderita kita. Terus satu batang gigi di Indonesia, gigi yang dipacak sama dengan yang original tapi tidak sama pasti dan pasti itu 20 juta satu bilah. 20 juta uang ATM sudah tidak kurang daripada dalam 6.000, dalam 6.700. Satu bilahnya saja Allah bagi ada lebih daripada 30. Ngam. Nasi goreng ngam. Nasi mandi ngam. Nasi tayamum ngam. Semuanya kita makan dengan menggunakan gigi. Takkan kita tidak berzikir. Itu tadi supaya paham permulaan yang saya sebut. Kenapa dengan kita pelawak, ingat, mohon, minta
Quran, jangan kita etikatkan selama-lamanya di situ. Kalau tak dan ambil pun paling tidak kita dengan tasbih, Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kenapa kita tidak dipilih Allah? Kenapa kita tidak boleh menangis? Kenapa kita tidak boleh tenang? Kenapa kita tidak bangun? Kenapa kita tidak tahajud? Kenapa kita tidak mampu untuk salat duha? Kenapa mulut kita jadi kaku? Kenapa kita membisu dengan 1000 bahasa? Sementara ada orang-orang dengan begitu mudahnya, habisnya mudah, zikirnya mudah, amalannya mudah. Kita inginkan juga bimbingan hidayah petunjuk yang semacam itu. Maka agar bagaimana anggota kita ini jadi ringan, tidak kaku. Memang secara pasti kita ini orangnya gagah perkasa, tapi pada hakikatnya rohani kita stroke total. Bagaimana tidak stroke? Datang ke masjid, Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni subhanallah, subhanallah. Kalau celek mata, ini reality, betul kan? Reality, ini kita. Ini beliau ini pergi ke Mekah, 3 tahun yang lalu, atau 4 tahun yang lalu. Depan Ka'bah, antar gambar. Depan Mas'ah, antar gambar. Marwah, datang antar gambar. Waktu sa'i, antar gambar. Kepada anak dibaling, antar gambar. Waktu berdoa, antar gambar. Bahkan Ibrahim, selfie. Depan Hajar Aswad, selfie. Waktu tawaf, selfie. Waktu sa'i, selfie. Jadi kata anak dibaling, papa bila ibadah. Betul kan? Antar cerita ke anak dulu. Nah, nih, pesmat dalam ingatan anak. Ini Ustaz wah, ini alim besar nih. Ngaji sejak daripada di Mesir. Saya awal datang ke Mesir dan ngaji Sahih Bukhari dengan saya pada waktu itu. Masya Allah, rupa-rupanya tumbang juga dengan handphone. Makanya sekarang tak berani bawa handphone, dia tahu akan kenal langsung kan dia kalau dia bawa handphone. Masya Allah, tabarakallah, itu kita. Nah, jadi supaya badan ini cergas. Kalau nak supaya mudah bangun, mudah sembahyang, mudah berzikir, mudah beramal, MKT-nya karena dibayar dulu. Apa nih? Facebook. Ada masalah apa? Sekali lagi. Pusing macam tuh. Iyalah, kena top up dulu tuh lah, top up dulu. Kredit habis. Halo. Oh. Halo. Sahut lah. Macam orangnya, oh kredit kita dah habis tak? Nah, paham. Tak jauh beda. Cuma Nabi tak ada di rumah. Belnya bayar dulu. Api kena bayar dulu. Air potos kenapa? Karena kita tak bayar air. Bel air kena jelaskan dulu. Kalau kita ada jelaskan, insya Allah air akan datang kembali. Api akan masuk kembali. Macam itu juga leluasa anggota tubuh. Kalau kita bayar air kanteknya, insya Allah di tempat ibadah kita beribadah, di tempat kerja kita bekerja, di tempat yang menuntut kita untuk dalam satu aktiviti, dalam satu kegiatan, akan dapat kita sesuaikan letak dan gerak kita pada saat ketika itu. Kenapa? Sebab selama daripada tiap persediaan tulang tadi itu sudah kita bayar sedekahnya. Bagaimana ya Rasulullah sedikit? Sahabat jadi bingung. Takkan sedekah 360 ringgit tiap hari, mana duitnya? Jadi Nabi kita bersabda, kau bersikap adil antara dua orang itu adalah sedekah. Membantu seseorang untuk menaiki tunggangannya itu adalah sedekah. Mengangkatkan barang keperluannya karena tunggangan dan kendaraannya itu adalah sedekah. Ucapan yang thayyibah, ucapan yang bagus, nasihat yang bagus itu adalah sedekah. Wa bi kulli khatwatin, dan tiap langkah kita menuju masjid itu adalah sedekah. Jika sampai ada di antara daripada sahabat untuk memperbanyak langkah ke masjid, tidak lagi melangkah jauh macam tuh di jalan. Tuan stroke kah? Enggak. Kenapa jalan macam tuh? Untuk membanyak langkah ke masjid. Kalau begini satunya dapat. Oh, itu penipu Allah. Tak ada. Penipuan itu dengan manusia. Ada Allah kita tak nipu. Kenapa? Allah tengok, ya Allah. Jadi kata mereka penipuan tuh. Itu macam mana? Satu langkah jadi 10. Malaikat
aku tak minta balasan daripada kamu. Aku minta balasannya dengan Allah. Yang bagi pahala itu adalah Allah. Sedekah 10 ringgit untuk mak dan ayah, pahalanya setakat sampai kepada mak dan ayah saja. Ya Allah, yang 10 ringgit ini, tapi lemahlah Tuan Imam bacakan nama-nama, senarai nama-nama tadi itu. Kan ada di sebagian masjid sedekah tahlil. Hantar nama. Ini 50 ringgit untuk mak dan ayah, 50 ringgit untuk malung dengan pate, ini dengan 10 ringgit lagi untuk manjang misalnya. Ini 10 ringgit tapi saudarain nama banyak dan kita bacakan pula. Sedekah 10 ringgit daripada mati yang dihadiahkan pahalanya untuk mak dan ayah, adik-adik, menantu, cici, cucut, cicat semuanya, dan juga dengan semuanya hari-hari adik-adik, sanak saudara, keluarga. Ya Allah panjangnya. Sebanyak jumlah bilangan yang kita niatkan tadi itu muslimin muslimat terangkumi semuanya ada dalam tidak kurang daripada 1.235 juta. Kita hadiahkan pahala sedekah yang 10 ringgit tadi itu akan sampai kepada mereka semuanya dengan hitungan dan sukatan yang sama. Kenapa? Sebab yang memberi balasannya itu adalah Allah yang Maha Kaya. Telah 4 menit, sikit lagi, sikit, sabar. Tetaplah tak boleh makan juga. Wa tumitul ada ahli tariki sadaqah. Kemudian yang terakhir menanggalkan ada gangguan batu turunlah. Yang paling bahaya kalau pada itu ditolak ada satu kayu besar seperti itu, Allah, itu bahaya betul kalau terkena kereta kita. Wallahu alam. Kalau motor kompon dan pasti tidak akan sampai ke tempat tujuan, akan sampai ke negeri akhirat dia kalau dia terkena balak kayu balak yang besar itu. Nah, turun. Tengok kanan kiri, kalau perlu kita amankan dulu, ambil kayu, ambil batu, ambil duri, ambil paku yang mengganggu kelancaran lalu lintas. Ada najis, kotek ambil, jangan dimasukkan ke dalam poket. Tapi kalau dengan seumpama daun, ada tisu, ambil tisu. Tapi tisu jangan yang besar. Kalau tisu yang besar, bulan-bulan aja tuh jangan diambil, takut itu membahayakan. Tisu, itu kotek. Masuk, daun, kutip, masuk. Itu untuk menjaga kebersihan masjid. Tapi kalau ada tisu, nampak bulat bentuknya, jangan diambil. Takut itu kalau balutan orang yang sel bol. Kita kutip, masuk sini, batal sembahyang. Nampak lain, sorban, apa tuh? Sorban di kepala, tapi sorban tuh nampak macam sorban juga. Lilitannya, bulanannya macam seperti sorban bulan macam itu. Di rupa-rupanya orang tadi itu tidak puas buang air kecil. Jadi cara orang yang salesable begitulah cara mengatasinya. Selepas basuh, sebelum duduk dibalut batang kemaluan itu dengan tisu. Tapi yang aman lah, kira-kira aman lah. Jangan sampai terjatuh, jangan sampai tercopot, jangan sampai keluar. Bagaimana caranya? Ada caranya banyak. Itu ikatan nasi dagang itu ketanya ambil mana? Takkan jatuh lagi. Allah Akbar, kita berjalan ke sana. Itu termasuk daripada iman atau lantar apa saja. Jadi yang membiarkan. Atau pada waktu kita turun tersepak, selip orang terbalik, betulkan. Itu juga termasuk daripada iman atau lantar. Bagi kemudahan, jangan pernah memandang kecil kebaikan seperti apapun kecilnya. Jangan-jangan dengan membetulkan selepa orang kita pusing arah ke sana, Allah beri keampunan, rahmat dan maghfirah kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada soalannya? Ada soalan enggak? Ada. Namanya jangan bertanya, jangan. Tidak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma laka sunna wa bika amanna wa la taqaddara bi rahmatika ya arhamar rahimin. Niat buka puasa macam 1, doanya selepas adzan maghrib berkumandang. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad wa sallallahu